Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Seli Widisari dengan NPM 2013024016. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama teman-teman, sebelum kita jauh lebih membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia, alangkah lebih baiknya kita membahas dulu nih tujuan dari pembelajaran kita apa sih? Yang pertama teman-teman, setelah mempelajari sistem peredaran darah pada manusia, kita dapat mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, dapat menjelaskan struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah pada manusia. Dan yang ketiga, dapat mengaitkan struktur serta fungsi dengan proses kerja sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang terakhir yaitu dapat mengidentifikasi teman-teman kelainan apa saja sih yang terjadi dalam sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan mengenai darah. Apa sih itu fungsi darah teman-teman? Nah teman-teman, secara umum fungsi darah yang pertama itu yaitu dapat berguna mengangkut oksigen serta karbon dioksida dari sistem pernapasan ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu dapat menjadi pengangkut bahan atau zat makanan ke seluruh tubuh. Ketiga, dapat mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Yang keempat, yaitu darah dapat mengedarkan hormon. Nah, hormon ini merupakan hasil dari ekskresi teman-teman, nanti akan disebarkan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Yang kelima, yaitu darah dapat menjadi penjaga kadar asam basa cairan tubuh serta pengontrol suhu tubuh. Nah, teman-teman, artinya darah ini sangat penting bagi tubuh manusia. Ia dapat menjadi alat transportasi bagi tubuh manusia. Selanjutnya, apa sih itu komponen penyusun darah? Dalam darah itu yang pertama teman-teman ada plasma darah. Nah, fungsinya itu untuk mengedarkan dari sistem makanan, sari-sari makanan dan hormon ke seluruh tubuh dan juga dapat mengangkut sisa zat metabolisme ke organ ekskresi yang membutuhkan. Yang kedua yaitu terdapat sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini teman-teman terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, lalu sel darah putih atau leukosit, dan yang terakhir itu ada keping darah atau trombosit. Untuk presentase jumlah masing-masing sel-sel darah teman-teman bisa lihat di sini. Untuk sel darah merah 65%, sel darah putih 20%, dan terdapat keping darah. Oke teman-teman, kita bahas dulu nih, sebenarnya apa sih pembeda antara eritrosit, leukosit, dan trombosit itu? Dilihat dari strukturnya teman-teman, untuk eritrosit itu merupakan bentuknya bulat pipi dan tidak memiliki inti sel. Nah, pada eritrosit ini berwarna merah sebab banyak mengandung hemoglobin yang dibutuhkan untuk mengangkut oksigen teman-teman. Lalu ada leukosit, yaitu fungsinya bentuknya yaitu tidak tetap dan memiliki inti sel. Dan pada trombosit itu bentuknya juga tidak tetap teman-teman dan dapat menembus dinding pembuluh darah. Fungsinya pun juga berbeda-beda teman-teman, tergantung dengan bentuk dari masing-masing sel darah itu teman-teman. Yang pertama, untuk eritrosit sendiri fungsinya itu adalah mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu untuk leukosit itu melindungi tubuh dari kuman dan benda-benda asing yang masuk. Jadi teman-teman, kalau misalnya tubuh teman-teman itu sedang ada virus yang masuk dan bakteri atau benda asing, nah ini leukosit ini akan berperan untuk mencegah ataupun memakan dari benda-benda asing tersebut agar tidak membahayakan tubuh. Selanjutnya adalah fungsi trombosit. Teman-teman, trombosit ini berfungsi dalam pembukuan darah. Apabila teman-teman luka nih, nah itu biasanya akan terjadi benang-benang atau fibrin yang merupakan salah satu proses dari pembukuan darah yang dibantu oleh trombosit. Sekarang kita masuk ke alat peredaran darah pada manusia. Pada manusia itu terdiri dari jantung, di mana jantung ini terdapat 4 bagian teman-teman. Terdapat serambi kanan atau antrium kanan yang fungsinya itu menerima darah dan mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Dan yang kedua terdapat serambi kiri atau antrium kiri yang berfungsi menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Kita bisa lihat ya teman-teman, perbedaannya itu terdapat dari kandungan dan juga asal mereka ya teman-teman untuk serambi kanan dan kiri. Selanjutnya ada bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan ini
fungsinya itu memompa darah yang mengandung banyak karbon dioksida ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh tubuh. Jadi untuk serambi itu fungsinya itu menerima, dan bilik itu fungsinya memompa ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk letaknya teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya sediakan, di mana serambi kanan atau antrium kanan itu terletak pada yang sudah saya tunjuk. Lalu terdapat serambi kiri atau antrium kiri, dia di dekat vena pulmonalis kiri. Lalu terdapat bilik kiri, ventrikel kiri, dan juga ventrikel kanan. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Nah teman-teman, pembuluh darah pada manusia itu terdiri dari pembuluh darah nadi atau arteri, lalu pembuluh balik atau vena, dan kapiler. Untuk sistem penggolongan darah manusia itu terdapat 4 ya teman-teman, tergantung dengan antigennya. Terdapat golongan darah A, B, AB, dan juga O. Untuk gambar dari pembuluh darah teman-teman bisa lihat di sini, di mana terdapat kapiler atau pada daerah kepala, dada, dan tangan. Lalu terdapat arteri pulmonalis. Lalu terdapat juga teman-teman, ini ada vena pulmonalis pada nomor 4. Nah, lalu bagaimana sih teman-teman mekanisme peredaran darah pada manusia itu? Teman-teman, sistem peredaran darah pada manusia itu merupakan sistem peredaran darah ganda. Artinya, dalam satu kali peredaran darah itu dapat melewati jantung sebanyak 2 kali, teman-teman. Dan juga sistem peredaran darah manusia itu merupakan sistem peredaran darah tertutup. Artinya dapat mengalir ke seluruh tubuh dalam pembuluh darah. Untuk peredaran darah manusia itu dibedakan menjadi 2, teman-teman. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dimulai dari jantung, tepatnya pada bagian bilik kiri, menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung bagian serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung bilik kanan, menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung bagian serambi kiri. Nah, kita bisa lihat perbedaannya itu ya teman-teman, terdapat dari asalnya dan juga tujuan serta kembalinya juga itu berbeda ya teman-teman, antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Terakhir yaitu kita masuk, apa sih kelainan pada sistem peredaran darah manusia? Nah teman-teman, kelainan pada sistem peredaran darah manusia diantaranya itu ada anemia atau disebut juga kekurangan darah. Hal ini disebabkan karena kekurangan eritrosit dalam tubuh, sehingga zat besi dalam tubuh itu berkurang teman-teman, dan dapat menyebabkan lemas, pusing, kunang-kunang. Lalu yang kedua, terdapat leukemia atau kanker darah. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan leuklosit yang tidak terkendali dalam tubuh, sehingga leuklosit ini tadi dia bukannya memakan musuh, tetapi dia memakan teman-temannya sendiri. Jadi terjadilah kelainan teman-teman. Yang ketiga ada hemofilia, yaitu penyakit keturunan di mana keadaan ini menyebabkan darah sukar membeku. Keempat ada talasemia, ini juga merupakan penyakit genetik atau yang diturunkan. Talasemia ini disebabkan karena gagalnya pembentukan hemoglobin akibat rusaknya gen globin, teman-teman. Lalu terdapat hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan yang terakhir ada aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah oleh lemak, atau sering disebut juga teman-teman dengan kolesterol. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai ya teman-teman. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun belum jelas, teman-teman boleh banget tanya di kolom komentar langsung. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.